Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Handphone Filmmaker. Siapa aja bisa bikin film walaupun hanya bermodal handphone. Ini adalah fase editing yang sangat singkat ya, menggunakan handphone. Enter in Handphone Filmmaker. Enter in Handphone Filmmaker. Untuk yang lebih kompleks, bahkan dari cara pengambilan audionya yang lebih kompleks, kemudian sampai editing yang lebih kompleks, bagaimana caranya saya buatkan di konten yang lain. Tapi sebelumnya, sekarang ini saya sedang ada di salah satu sudut kebun yang ada di One Luck. Jadi teman-teman kalau seandainya ingin membeli tanaman hias, tanaman cantik, silakan akses di shop.oneluck.com. Oke. Jangan lupa juga subscribe dan like konten ini kalau memang ini bagus untuk teman-teman atau temennya teman-teman. Jadi bagikan juga, share juga ke teman-temannya teman-teman semua supaya ini benar-benar kebaikan ini bisa dipraktikkan oleh banyak orang. Setelah syuting tadi, kita sudah sama-sama syuting, langsung kita edit. Saya menggunakan KineMaster. Ya, pakai software apapun silahkan dan hampir sama sih, mirip-mirip. Ya. Khusus untuk di KineMaster biasa saya akan menggunakan ini new project, pilihnya 16:9 kalau teman-teman beli yang profesional. Kalau seandainya teman-teman ada yang belinya nggak profesional atau ada watermark, ini saya cheat, saya kasih tahu caranya dengan cara 23,5:1 yang dipilih ya. Karena nanti ada yang dipotong di ending ya. Kalau seandainya teman-teman tidak mau tidak ada watermark, ya udah pakai 16:9 selesai ya. Kita pilih yang ini tes 2, kita namakan projectnya tes 2. Create. Oke. Saya asumsikan teman-teman sudah banyak membaca literasi tentang software apapun yang teman-teman gunakan dari website resminya. Bahasa Inggris, cari Google Translate-nya ya. Jadi jangan selalu ingin diberitahu ya caranya gimana, karena saya juga eksplorasi dari internet, dari teman. Terutama internet saya banyak mendapatkan informasi bahasa Inggris. Kalau saya nggak ngerti saya pakai Google Translate. Jadi jangan batasi diri, jangan selalu ingin diberitahu ya. Kita harus cari tahu yang benar-benar sesuatu yang menurut kita ini adalah ilmu pengetahuan. Oke, kita pilih media, kemudian kita pilih all, kita pilih semua yang sudah kita shoot tadi. Sudah masuk ya, sudah masuk seperti ini. Oke. Tinggal kita potong, dipas-paskan ya. Kita butuhnya yang mana? Misalnya ini ada 2 file apa 1 file sih? Oh, ini tidak, ini salah nih. Ini sudah editan. Oke, yang ini ada 1, kemudian tambah lagi filenya. Oke, kita tambah add media. Ini ada 3 sebenarnya. Oke, sip. 2, 3. Oke. Nah, ini kita ambil bagian mana yang kita mau ambil. Misalnya ini padat ya, gambar padat disebutnya. Ambil dari sini, trim left. Oke, cepat ya biar videonya nggak kepanjangan. Nanti tinggal eksplorasi sendiri. Ini trim right, kita ambil bagian yang benar tadi. Ya, ini setelah action biasanya. Rolling and action. Oke, udah action. Ini kita trim left sampai bagian sebelum memukul daun. Ya, sebentar. Nah, di sini aja sebelum memukul. Trim right, jebret. Nah, satu lagi. Oh, ini masih yang sama ya. Salah footage nih. Harusnya yang memukul, tambah lagi media yang ini. Oke, tambahkan media. Ini pas yang bagian mukulnya aja. Dari sini trim left sampai mukul, sampai bangun sedikit. Oke, trim right. Oke, dari segi cerita sudah sesuai urutan dari 3 angle yang kita mainkan di sini ya. Langsung
biasanya pakai trik L-cut, J-cut yang sudah, atau trik udah di konten saya yang lain sudah saya bahas ya. Ini supaya di sini kan nggak ada ini ya, grafik audionya ya. Ini kita harus lakukan ekstrak audio. Nah, ini kan keluar nih ya. Nah, teknik L-cut, J-cut itu sebenarnya yang ini nih sebenarnya kalau di komputer bisa digeret nih, tiban ke kanan gitu. Tapi kagak bisa kalau di sini nggak bisa. Ya, jadi kita harus agak ngakalin. Caranya gimana? Kita mau ngambil beberapa bagian dari sini, kita sini jepret. Ini trim atau split, kita pilih split, jebret. Jadi kita geser ini sepanjang ini, geser yang ini sepanjang ini ke kiri. Ya, oke. Kita andai-andai aja, seginilah. Ini caranya karena pakai HP ini agak tricky ya. Kita harus lebih kreatif. Nah, ini baru kita hapus. Jepret. Nah, semoga audionya pas. Enakan jadi tumbuhan kali ya. Pusing ngurusin hidup. Nah, jadi dari sini dah. Hidup itu emang enakan jadi tumbuhan kali ya. Nah, ini kayak gitu ya, intinya seperti itu. Kemudian ini kan ada yang kejut nih. Ini juga sama, audio aslinya diekstrak, jebret. Nah, jadi biar nggak kejut audionya. Jadi dari sini pakai volume envelope. Titiknya jebret. Nah, ini kita geser ke sini, berarti ini kan nggak dipakai nih audionya, nolin, jebret. Ya. Nah, ini juga sini titik besarnya kan di sini. Audio envelope, jebret. Nah, kalau ini bedanya kebalikannya dari kecil. Oke, you get the point? Saya cepetin aja. Oke, tinggal di back aja lah. Hidup itu emang enakan jadi tumbuhan. Nah, enak kan? Lebih smooth. Pusing ngurusin hidup. Oke, itu sampling yang sudah saya buat untuk audionya seperti itu. Setelah dipotong-potong, saya langsung aja ke project yang sudah saya buat sebelumnya, tes. Nah, ini hampir sama, cuma bedanya dia sudah ditambahkan musik ya. Ditambahkan musik, cara tambah musiknya gimana bang? Intinya tambah musik sama aja ya, seperti yang lain. Audio bisa dari musik bawaan terserah, bisa dari sound effect bawaan terserah, maksudnya dari software ini, atau kita bisa pakai direkam ya, misalnya kayak gitu. Oke, nah ini kita pakainya internal. Nah, internal ini di sini nggak tahu di Android apakah ada menu import untuk internal atau bisa langsung pilih di browsing. Kalau di sini saya bingung, dengan iPhone saya nggak ada. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Sebentar. Caranya adalah misalnya ini. Nah, ini kan ada file dari asli, tinggal diklik lalu di send. Ya, ini ada tombol biru paling bawah kiri. Tinggal di send. Ya, tinggal di send. Lalu pilih KineMaster 6. Masuk dia. Jadi dia ada auto space sudah masuk ya. Ini contoh aja. Nah, tapi yang saya gunakan adalah audio yang saya sukai, sudah saya masukkan di sini. Tinggal di klik yang ini, pencet tombol plus, masuk. Ya, kelihatan nggak? Nah, sama semua audio kayak gitu, termasuk audio sound effect. Dari sini juga sama dengan pencet tombol plus. Kalau seandainya saya audio ini saya sudah dapatkan dari YouTube Audio Library yang teman-teman bisa akses dari YouTube Studio teman-teman. Kemudian ada Audio Library, download dari situ yang gratisan ya. Jadi enak kan? Ada sound effect, ada musik, tinggal pakai. Nah, kayak gitu. Tinggal sesuaikan tapi sama mood ya, jangan asal mau jedung dimasukin, jadi moodnya nggak dapat. Oke, ini saya hapus dulu karena ini contoh. Nah, ini kan sudah masuk. Ya, sudah masukkan seperti ini. Nah, termasuk juga tadi sound effect. Kan pada saat syuting tidak ada suara HP. Ya, sehingga ujuk-ujuk kok tiba-tiba ngangkat HP. Nah, itulah aktor harus memainkan seperti itu. Pada saat di editing dipasin. Ya, dimana ada adegan si pemain ini, si pemain ini kan sebelumnya masuk akal. Nah, dari pada saat taruh sudah bunyi tret ya. Lalu buka, angkat sampai dipencet, berhenti, hilang. Potong audionya ya, yang ini. Perhatikan. Nah, semoga ngerti ya. Jadi tolong jangan bilang nggak ngerti, dilihat bener-bener. Ya, terutama yang masih baru belajar ini langsung bilang nggak ngerti, bingung. Dipelajari bener-bener ilmu itu pelan-pelan. Jadi di back aja video penjelasan saya ya. Nah, ini. Jadi audio ini batasnya kan kanan kirinya adalah
adegan tadi, dilihat adegan kira-kira orang bunyi telepon dulu sampai bunyi telepon sampai ngangkat itu masuk akal nggak. Nah jadi kayak realistis. Oke, sekarang kita tes aja ya, kita tes kita play. Di sini ya. Nah ada suara HP ya. Nah itu sama, jadi kita kasih musik. Nah musiknya ini volume envelope yang kita turunin aja deh, suara musiknya terlalu besar ya. Kita coba play lagi habis itu. Hidup itu emang enak aja di tumbuhan kali ya. Pusing. Nah oke, audio yang ini kurang besar, kita naikkan aja. Ini sudah dinaikkan sih sebenarnya, berarti ini masih terlalu besar, kalah sama yang aduh bukan di sini, salah. Dari awal nih volume envelope turunin aja sampai berapa persen itu. Oke coba. Jadi jangan terlalu besar ya musiknya ya, jadi nggak fokus dialognya. Hidup itu emang enak aja Nah. di tumbuhan kali ya. Pusing ngurusin hidup. Nah oke, Dari kecil. nanti di ending tinggal teman-teman mainin tadi volume envelope-nya di mana, jebret, samain, pas di sini kecilin. Gitu aja teman-teman. Ya. Oke. Ini juga sama tadi. Ya, crossfade tadi udah jelaskan ya. Pokoknya volume envelope tadi dimainkan. Jadi supaya ada crossfade-nya juga sama. Nah, ya, lihat yang titik merah ya, pastikan titik merah. Jadi supaya transisi pengganti crossfade itu nggak ada, pakai ini. Dan ini juga mengecilkannya pakai volume envelope aja, karena pakai mixer saya kemarin agak bingung, nggak terlalu efektif. Itu saya belum terlalu explore ya. Oke, seperti itu. Mari kita play lagi filmnya. Hidup itu emang enak aja di tumbuhan kali ya. Pusing ngurusin hidup. Asik ya. Terakhir supaya efek sinema, ini perhatikan teman-teman. Aduh kelihatan nggak ya? Ya, saya pencet layer, saya tutup layar. Ada setelah layer ini hilang. Nah ini ada tulisan KineMaster. Perhatikan di bagian hitam, nggak kelihatan ya? Ini tambah satu layer lagi teman-teman. Media, terus foto. Ada linknya nanti di deskripsi ya. Kita masukin PNG untuk black bars. Oke dulu. Nah masuknya kan di sini nih. Harusnya dia menjadi menutupi semuanya. Maksudnya gimana? Ini kita klik dulu gambar yang ini nih, jebret, terus ini, klik, duplicate as layer. Jadilah dia barang berikutnya. Nah, ini yang atas kita hapus, jebret. Nah, jadi masuk di sini kan. Perhatikan, jadi kayak ada item-item ya. Nah, sebenarnya area 16:9 itu cuman sekitar sini. Makanya tadi saya bilang 235/1 itu untuk ngakalin supaya yang KineMaster kelihatan nggak nih di atas garis putih nih. KineMaster. Ya, KineMaster yang ada di kena garis putih di sebelah kanan. Nah, ini setelah ganan tengah ini. Itu biar nggak ada, kita tutup. Jadi, ibaratnya yang di dalam garis ini yang kita fokuskan. Oke. Ini cara yang kasar, teman-teman. Kalau cara profesional nggak begini. Tapi kan ini supaya teman-teman tetap berkarya ya, pakai HP. Gitu. Jadi, nanti area yang di luar ini akan kita crop, nanti akan saya kasih tahu. Nah, ini kita geret semua. Jebret. Iya. Otomatis ada gambar seperti film ya, udah ya kepotong. Nah, bedanya, nih sorry kaget ya. Bedanya kalau seandainya pakai software profesional, layer itu layer yang pertama, layer kedua, di atasnya 3 dan seterusnya. Kalau di KineMaster yang pertama, kedua, ketiga, jadi layer berikutnya malah yang di bawah. Itu yang agak membingungkan, tidak seperti software profesional lainnya. Nah, kegeser kan jadinya. Nah, oke. Kira-kira seperti itu. Nanti teman-teman kalau praktek dirapin aja. Oke, kita lihat filmnya. Oke. Hidup itu emang enak aja di tumbuhan kali ya. Asik. Kayak gitu ya. Pusing ngurusin hidup. Nah, kalau warna gimana bang? Warna suka-suka deh. Kalau masih baru belajar, saya nggak akan ngasih yang kompleks. Pakai filter boleh, tapi filter tuh pasti warnanya aneh-aneh. Tidak natural. Aneh-aneh. Ya terserah teman-teman suka-suka. Tinggal nanti teman-teman kalau seandainya nggak mau capek, misalnya pakai itu, terus adjustment. Kita bisa mainkan, misalnya brightness berapa, ini tadi sudah saya atur. Nah ini bisa mainkan, atur ini, saturasi jangan ketinggian, bisa diatur kayak gini. Tinggal apply to all. Jadi semua video akan mendapatkan perlakuan yang sama dalam project. Oke? Itu untuk warna. Sisanya explore sendiri. Jangan semuanya diberitahu ya. Oke? Hidup itu emang enak aja di tumbuhan kali ya. Oke? Pusing ngurusin hidup. Siap.
Kalau sudah, kita udah ada dulu ya. Kita contohkan. Kita save as video full HD, save video. Nah, karena saya pakai gratisan, ya biarin aja dulu. Kita skip aja. Oke, dia merekam. Oke. Kita tunggu. Oke, ini adalah hasil yang barusan kita buat. Perhatikan di sini sebelah kanan ada KineMaster-nya. Makanya kita pakai bawaan editor bawaan aja, nggak usah pakai software yang lain. Edit, terus kita crop, kita pilih 16:9, jegrek. Oke, yang kanan hilang KineMaster-nya. Kita done. Jadi dia film kita. Ini cara yang paling. Bentar, lagi preparing video, sedang dibuat. Oke. Kita play. Hidup itu emang enakan jadi tumbuhan kali ya. Dari kecil. Oke, setelah teman-teman melihat hasil singkat tadi, teman-teman pada saat syuting jangan terlalu singkat seperti saya ini, karena saya tips-tips cepatnya ya. Teman-teman harus detail pada saat syuting, jangan sampai stoknya jelek. Pada saat editing juga benar-benar pakai headset yang rapi, karena ini saya sebagai contoh saja sehingga saya tidak terlalu detail, tapi teman-teman ketika praktik harus sangat detail. Jadi cara cepatnya begini. Ini untuk yang beginner yang baru ingin memahami bagaimana sih membuat film dari handphone sampai mengeditnya jadi di handphone juga ya. Jadi untuk yang lebih kompleks ada di channel ini, silahkan dijelajahi. Begitu ya teman-teman. Jangan lupa like and subscribe, karena kalau memang teman-teman merasa ini memang layak untuk dibagikan, bagikan kepada, jangan disimpan sendiri, kepada teman-teman, circle, saudara, semuanya kita yang teman-teman kenal. Ada kritik ataupun saran ataupun pertanyaan, silahkan komentar di kolom komentar dengan bahasa yang santun ya teman-teman ya, sehingga saya juga jawabnya adem gitu. Saya juga nggak malas. Kalau seandainya bahasanya kasar kan saya juga malas membalasnya, dan itu nggak bagus juga ditonton oleh banyak orang gitu, tulisan-tulisan yang tidak bagus itu. Dan untuk membalasnya saya tentu insya Allah pasti saya balas, tetapi tidak serta-merta segera ya. Jadi saya butuh waktu untuk membalasnya jika itu sesuai dengan kapasitas saya. Ya, di channel ini juga banyak menyajikan informasi-informasi lain seputar bikin film, seputar tips liburan juga ada, ngobrol bareng pakar, juga ada tips sungguhan, banyak deh. Pokoknya silahkan jelajahi channel ini sesuai dengan preferensi yang teman-teman butuhkan. Oke, selamat berkarya bersama handphone filmmaker dari Enterimo, karena dengan handphone filmmaker siapa aja bisa bikin film walaupun hanya bermodal handphone.